Halo, setelah sebelumnya kita bersama-sama belajar membahas tentang hal-hal dasar ya terkait dengan formulasi sediaan-sediaan yang akan kita buat steril gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke beberapa hal yang mulai sedikit spesifik gitu ya. Kita akan mulai dari komponen formula suatu sediaan steril. Nah, secara umum ya, kalau kita ingin membuat suatu sediaan steril, ada 4 komponen utamanya. Ya, dimulai dari bahan aktifnya, kemudian excipientnya, excipient di sini sebenarnya termasuk di dalamnya pelarutnya juga gitu ya. Kemudian kemasannya dan juga labelnya gitu ya. Kalau yang nanti akan saya lebih detailkan mulai dari bahan aktif, excipient dan juga kemasan. Kalau untuk label, mungkin saya tidak akan menjelaskan secara detail, cuma yang ini saya sampaikan ketika kita ingin membuat label itu harus sesuai dengan ketentuan yang ada dari misalnya seperti dari Badan POM ya yang mengeluarkan surat izin atau nomor izin edar. Nah, itu biasanya ada keterangan apa saja yang harus tertera pada label. Nah, sekarang kita akan mulai membahas dari sisi bahan aktif terlebih dahulu seperti USP atau British Pharmacope atau Japan Pharmacope, ya tergantung akan kita ekspor kemana produk tersebut. Nah, kita bisa cek di kompendial, contohnya Pharmacope itu tadi, misalnya coba dibuka amoksisilin atau coba dibuka hidrokortison, coba dibuka ranitidin gitu ya. Kalau masih ingat kuliah tentang farmasetika dulu, kita membahas tentang monografi yang ada di Farmakope, tentunya di monografi yang bahan resmi ya. Di monografi bahan resmi itu tercantum kemurnian gitu. Jadi ketika kita akan menggunakan suatu bahan aktif, kita harus memastikan berapa kemurniannya. Ya, biasanya di Farmakope ada misalnya 99 sampai 101% atau 98 sampai 102%. Yang jelas setiap bahan aktif itu memiliki spesifikasi kemurnian yang berbeda-beda gitu. Jadi bisa kita lihat di monografi tersebut berapa kemurnian yang diharapkan dari suatu bahan aktif supaya dia bisa digunakan untuk produksi sediaan farmasi gitu ya. Jadi kalau misalnya ranitidin sudah ditetapkan, contohnya ya nanti coba dilihat di Farmakope, misalnya 98 sampai 102%, lalu kita mendapatkan bahan baku dari supplier dan kita cek ternyata kemurniannya hanya 96%, maka itu tidak bisa diterima ya. Ingat bahwa di Farmakope untuk persentase yang muncul di monografi bahan resmi itu menyatakan kemurniannya, berbeda dengan yang ada di monografi sediaan resmi. Nah, itu lebih ke berapa kadar di dalam suatu sediaan berdasarkan yang tertera pada etiket. Itu dua hal yang berbeda. Silakan dibuka lagi catatan di mata kuliah farmasetika dasar. Nah, kemudian hal yang selanjutnya adalah di monografi pasti juga ada beberapa sifat fisikokimia yang kita punya atau bisa kita lihat gitu ya, dan juga ini juga bisa dilihat pula dari studi preformulasi yang sudah kita lakukan gitu. Nah, di sini fungsinya untuk melihat sifat fisikokimia ini lebih ke untuk menetapkan spesifikasi bahan bakunya yang akan kita mau itu seperti apa ya. Kemudian stabilitas dan kompatibilitasnya ini seperti apa, lalu cemarannya apa saja gitu ya, karena beberapa bahan itu mungkin ada cemarannya, entah itu cemaran dari produk degradasinya, atau cemaran logam berat, atau bahkan cemaran-cemaran dari pada saat dia disintesis ya. Kemudian hal lain yang juga harus dipikirkan ketika kita melakukan formulasi adalah dosisnya ya. Berapa dosis obat yang dikehendaki dalam penggunaan? Saya tuh pengen memberikan ini dosis lazimnya itu berapa? Kemudian misalnya diketahui dosis lazimnya 10 miligram. Nah, apakah saya akan membuat 10 miligram itu dalam berapa mililiter? Nah, itu juga harus dipikirkan ya. Tentunya hal ini membuat dosis 10 miligram dalam beberapa mililiter itu juga berkaitan dengan kelarutannya gitu. Kalau misalnya obatnya kelarutannya sangat baik ya otomatis jumlah volume pelarut yang dibutuhkan pasti akan lebih sedikit daripada kalau dia sukar larut kayak gitu. Kemudian kita selain membutuhkan bahan aktif, kita juga membutuhkan eksipien dalam formula sediaan steril. Nah, beberapa fungsi eksipien secara umum di sediaan steril, yang pertama adalah menjaga kelarutan. Hal ini terutama diperlukan kalau kita ingin membuat sediaan yang dalam bentuk larutan. Biasanya memang untuk eksipien ini
lebih kita fokuskan bahan-bahan tambahan seperti kosolven, contohnya propilen glikol, PEG, gliserin, seperti itu ya, dan juga surfaktan. Nah, yang jelas di sini terkait dengan suatu resipien yang menjaga kelarutan, kita juga perlu memperhatikan apakah ada toksisitas atau tidak gitu ya. Barangkali mungkin ada toksisitas yang muncul akibat penambahan kosolven itu, nah itu perlu kita perhatikan. Kemudian fungsi eksipien yang kedua itu fungsinya juga untuk menjaga stabilitas. Nah, beberapa bahan seperti contohnya antioksidan, bagi antioksidan itu diperlukan untuk mencegah terjadinya oksidasi gitu ya, terutama kalau bahan aktifnya memang mudah teroksidasi gitu. Kemudian agen penguat, nah agen penguat di sini beberapa obat mungkin ya beberapa sediaan membutuhkan agen penguat di sini untuk mencegah terjadinya pembentukan kompleks atau oksidasi akibat logam ya. Contohnya di sini yang paling sering digunakan adalah garam-garam EDTA gitu. Nah, kemudian sebenarnya kita juga bisa menambahkan buffer untuk menjaga stabilitas suatu sediaan ya, terutama jika itu berkaitan dengan pH-nya. Lalu yang kedua, untuk menjaga sterilitas. Nah, bahan tambahan yang digunakan untuk menjaga sterilitas ini penting untuk ditambahkan jika kita ingin menghendaki sediaan tersebut bisa digunakan untuk dosis yang berulang, dosis ganda gitu ya. Misalnya sediaan injeksi yang dikemas di vial atau misalnya sediaan tetes mata. Nah, itu kan bisa digunakan berulang-ulang. Nah, setiap kali kita membuka tutup botol tetes mata atau setiap kali kita menusuk vialnya, itu kan pasti ada potensi terjadinya pencemaran di situ. Sehingga dibutuhkan bahan pengawet untuk mencegah pertumbuhan mikroba yang tidak kita harapkan. Lalu contoh bahan-bahannya misalnya ada benzalkonium chloride, terus ada asam borat, paraben. Nah, itu memang sering sekali digunakan gitu ya. Kemudian untuk bahan lainnya adalah tonicity adjustment atau bahan-bahan yang kita gunakan untuk mencapai tonisitas yang sesuai gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa sediaan steril itu harus memiliki tonisitas yang baik ya, harus isotonis gitu. Apalagi kalau dia diberikan dalam volume yang besar. Kalau kalau misalnya itu tidak isotonis, pasti akan menimbulkan efek negatif bagi tubuh kita. Nah, kalau misalnya suatu sediaan itu hipertonis, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi atau bukan mengurangi ketika kita memperoleh suatu larutan yang hipertonis, yang bisa kita lakukan adalah mengencerkan larutan tersebut ya. Sedangkan kalau misalnya hipotonis, yang bisa kita lakukan adalah menambahkan bahan-bahan untuk mencapai tonisitas sesuai yang kita harapkan. Biasanya yang digunakan adalah NaCl ya, atau bisa juga asam furat dan juga dextrosa. Kemudian beberapa sediaan khusus itu membutuhkan eksipien tambahan gitu ya. Contohnya kalau kita yang produksi sediaan steril yang berupa suspensi, nah itu tentu kita akan membutuhkan suspending agent untuk membantu dispersinya supaya lebih baik dan juga kita membutuhkan flocculating agent untuk mencegah caking gitu ya. Jadi agen pemflokulasi ya. Saya yakin sudah pernah diajarkan di materi tentang sediaan cair ya. Kemudian kalau kita membuat suatu sediaan dalam bentuk emulsi, maka ada baiknya juga perlu ditambahkan emulgator ya, terutama kalau dia dalam bentuk cair. Tapi kalau misalnya kita membuat suatu sistem dry emulsion, biasanya selain menambahkan emulgator, kita juga perlu menambahkan co-emulgator. Yang jelas prinsip pembuatan atau prinsip formulasi sediaan suspensi dan sediaan emulsi itu sama persis dengan yang sediaan cair yang non steril ya, suspensi dan emulsi non steril. Yang membedakan di sini adalah harus kita ingat ada aspek tahap sterilisasi di dalamnya yang perlu kita perhatikan ya, dan juga tonisitasnya. Kemudian untuk sediaan optamik atau sediaan-sediaan yang digunakan untuk mata, entah itu salep mata, tetes mata, atau sediaan pencuci mata, nah itu diperlukan bahan pengawet karena dia akan digunakan multiple dose gitu. Kemudian untuk yang tetes mata itu memang biasanya ditambahkan juga viscosity enhancer, tujuannya untuk memperpanjang durasi kontak antara cairan obat di dalam
mata, ya itu sering ditambahkan. Biasanya memang menggunakan bahan-bahan seperti karboksimetil selulosa itu sering ditambahkan untuk menambah kekentalan dari cairan untuk tetes mata. Nah, kemudian terkait dengan sediaan-sediaan yang digunakan untuk telinga, hidung, dan juga kerongkongan, tenggorokan gitu ya, itu bisa juga secara umum bisa kita anggap sama dengan sediaan sterilnya gitu. Memang kadang terutama kalau yang dalam bentuk inhalasi itu harus kita perhatikan ukuran partikelnya. Nah, selanjutnya komponen yang ketiga adalah wadah atau bisa kita sampaikan sebagai kemasan gitu ya. Nah, wadah di sini yang saya maksud juga termasuk penutupnya atau closure-nya. Nah, Eee, kalau suatu wadah dalam sediaan steril itu sangat berperan penting ya, khususnya menjaga sterilitasnya. Memang, seringkali kita harus menggunakan wadah yang benar-benar tertutup kedap gitu ya, untuk mencegah terjadinya kontaminasi, baik kontaminasi bakteri maupun kontaminasi partikel yang tidak kita harapkan. Secara umum untuk wadahnya sendiri ada 3 jenis wadah yang biasa digunakan, yaitu wadah kaca, wadah metal, wadah plastik ya. Kalau untuk yang sediaan injeksi memang paling sering kita menemui kemasan yang dalam bentuk kaca dan juga plastik. Kalau untuk mata gitu, misalnya tetes mata ya seringkalinya plastik. Kalau misalnya itu salep mata itu biasanya menggunakan yang bahan metal atau misalnya contoh lainnya kalau misalnya untuk inhalasi, spray inhalasi gitu untuk paru-paru ya itu bisa juga menggunakan metal untuk tabungnya gitu ya. Nah, yang pertama kalau untuk kaca gitu ya, kaca atau gelas gitu. Memang sebagian besar sediaan steril itu dikemas menggunakan wadah kaca atau gelas. Kenapa menggunakan wadah gelas? Karena memang gelas ini relatif lebih apa ya, relatif lebih stabil dari segi pemanasan gitu ya, terutama kalau kita sterilisasi dengan teknik pemanasan basah yang thermal sterilization. Selain itu, dia juga relatif inert, jadi kemungkinan terjadinya inkompatibel dengan suatu bahan tertentu itu lebih kecil, sehingga sering digunakan gitu ya. Yang jelas sebenarnya hal lain yang juga membuat kemasan dari gelas itu lebih disukai karena sifatnya yang apa ya, bisa menjaga stabilitas obat di dalamnya gitu ya. Kemampuan dia mencegah cemaran itu jauh lebih intinya integritinya itu jauh lebih baik dibandingkan yang plastik semacam itu. Nah, namun memang penggunaan gelas di sini cukup terbatas ya karena akhir-akhir ini memang cukup terbatas karena apa ya relatif memiliki resiko tertentu ya seperti dia bisa mudah pecah ya jadi harus hati-hati penanganannya gitu ya. Nah, sebenarnya kalau tipe-tipe gelas itu ada 4, ya ada tipe 1, 2, 3, dan juga tipe NP. Yang berbeda dari ketiga tipe ini, keempat tipe ini adalah terkait dengan komposisi pembuatannya. Kalau untuk sediaan parenteral itu memang yang paling sering digunakan adalah yang tipe 1 dan juga tipe 2. Bedanya kalau untuk wadah gelas tipe 1 itu komposisinya berasal dari borosilikat. Dia tuh memiliki resistensi yang tinggi ya terhadap kemungkinan hidrolisis ya. Kemudian eh, dia memang paling sering digunakan untuk sediaan parenteral yang sifatnya lebih asidik gitu ya, meskipun untuk yang alkalin juga bisa. Gitu. Sedangkan untuk yang tipe 2, dia komposisinya berasal dari kaca soda dapur dengan resistensi hidrolitik yang juga tinggi. Jadi memang yang tipe 1 dan tipe 2 ini dia memiliki stabilitas yang tinggi terhadap panas sehingga baik untuk digunakan sediaan steril terutama yang akan mengalami terminal sterilization gitu ya. Dan kalau untuk proses pembuatan juga seringkali dilakukan proses depirogenasi ya, maka itu depirogenasi bisa digunakan oven dengan suhu yang tinggi gitu ya. Maka penggunaan kaca tipe 1 dan tipe 2 ini sangat cocok gitu. Kemudian untuk yang wadah dalam bentuk plastik ya.
Sebenarnya ada banyak sekali tipe-tipe plastik ya yang kita kenal seperti ada polietilen, polietilen tereftalat, kemudian polipropilen, dan juga polivinil klorida ya dari PE, PET, PP, PVC gitu ya. Sebenarnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing gitu ya. Kalau yang tipe PET, tipe PP, yaitu memang dia tidak stabil terhadap panas gitu ya. Maka kalau kita mau menggunakan PET dan PP tentu tidak bisa jika itu menggunakan sterilisasi yang panas gitu ya. Maka gunakan teknik sterilisasi yang lain. Kemudian kalau untuk penutup, nah penutup di sini kita menggunakan elastomer ya. Elastomer itu semacam karet gitu. Nah, elastomer ini memang memiliki apa ya, sifat yang unik karena dia bisa apa ya, dia sangat elastis gitu. Ketika misalnya dia digunakan untuk menutup vial, kemudian vial itu isinya adalah obat yang digunakan untuk dosis berulang gitu. Jadi ketika elastomernya itu ditusuk menggunakan jarum, ya dia akan berlubang. Kemudian setelah ditarik si jarumnya, maka dia otomatis akan menutup kembali, merapat kembali sehingga memang dia bisa membantu mempertahankan sterilitas yang ada di dalam suatu sediaan steril. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan komponen utama dari formula sediaan steril. Ya, semoga apa yang sudah dibahas di topik kali ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, terima kasih.